ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa sadihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulum sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman al-Fadl sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari sayyidi Syekh Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Najib Ismail Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Sya'ala Sayyidi Syekh Muhammad Salim Ma'ash Abdul Wadil Hasan Sayyidi Imam Syekh Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf Yaqisu Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidi Syekh Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Sayyidi Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandari wa bi ahli sanadina muttasil ilayhim ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'ala Sayyidina Al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Su'ud Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Idris Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sakran Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Idris Al-Ardani Syekh bin Abdullah Al-Idris Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Muhtad Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habib Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawab Su'ib Al-Inab Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri Sayyidina Al-Habib Hussein Al-Idris Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Syekhihi Sayyidina Al-Habib Abi Bakr Al-Attas Sayyidina Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Sayyidina Syekh Muhammad Sayyidina Syekh Muhammad Syarwani Abdul Sayyidi wa Mursyidi wa Murabir Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Jami'i masyayikhina wa masyayikhina min Allah Al-Karim yataghashshawun bir-rahmah wal-maghfirah yu'li darajatin bil jannah yu'addu alaina wa ala ahli baitina waladina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim wa ja'alna min hisbihim wa amitna ala millatihim wa syurna bi zumratihim wa adkhilna al-jannata ma'ahum wa ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis sholihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa yustasna minal insati umurun mazkuratun fil mutawallati. Wa yustasna dan dikecualikan minal insati daripada masalah berdiam. Umurun mazkuratun beberapa perkara yang disebutkan fil mutawallati dalam kitab yang besar-besar. Asal makna panjang-panjang ya kitab ganallah. Maksudnya adalah yang lewat dijelaskan bahwa sunat
kita berdiam di saat khatib mengkhutbah sambil memperhatikan. Namun ada beberapa perkara yang dikecualikan. Arti dikecualikan itu artinya boleh aja bapandir dalam beberapa perkara, yang beberapa perkara itu disebutkan di dalam kitab-kitab nanggonal kana. Kita baca di dalam dulu. Minha ma zakarahu, minha diantaranya, ma masalah, zakarahu yang telah menyebutkan dia, akan itu masalah oleh musannif, yaitu nang akan datang disebutkan di luar. Karena di luar diantaranya yaitu, kemudian tambahannya wa minha raddus salami ala man sallama alaihi, wa minha dan diantaranya diperbolehkan berkata-kata di waktu khatib sedang mengkhutbah, raddus salami menjawab salam, ala man sallama alaihi atas orang yang memberi salam atasnya. Kita duduk asik mendengarkan khatib khutbah, datang orang assalamualaikum, sahutnya waalaikumsalam, boleh bapandir. Nah, wa in kana ibtida'u makruhan, wa in kana sekalipun adalah ibtida'u memulainya salam itu makruhan, dimakruhkan. Walaupun orang tadi memulai, ada orang kadang memberi salam tadi, orang ngelelah, kita kan nang menjawab toh. Nah, orang nang memberi salam tadi bukan dapat pahala kada, tapi hukumnya makruh. Ya sudah, karena inya kada mengerti, mungkin kada mengerti. Nah, lalu kita nang menjawab, bolehlah, boleh. Tadinya hukum wajib, nah sekarang kita boleh menjawab walaupun dalam keadaan khatib sedang berkhutbah. Berikutnya, wa minha tashmitul atisi, wa minha dan diantaranya tashmitul atisi, mentashmit orang bersin. Apa maksud mentashmitul atis itu? Ialah mengucap yarhamukallah, itu tashmit ngarannya. Yang lewat dijelaskan bahwa atis, orang yang wahin, orang yang bersin, disunatkan mengucap alhamdulillah. Orang yang mendengar orang wahin mengucap alhamdulillah dianjurkan mentashmid, menjawabnya dengan kalimat yarhamukallah. Khatib asik khutbah, kawan dihiga jauh, alhamdulillah, kita dihiga mendengar yarhamukallah. Bolehlah, boleh. Walaupun khatib sedang berada menkhutbah di mimbar. Wa minha as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda sama'i zikrihi. Wa minha dan diantaranya as-salatu bersolawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam atas nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda sama'i zikrihi ketika mendengar zikrihi disebutnya Rasulullah. Yang lewat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang bakhil kada masuk surga. Siapa orang bakhil? Nah, manil bakhilu ya Rasulullah? Siapakah orang yang bakhil itu? Orang yang bakhil itu kata Nabi, man idza zukirtu indahu walam yusalli alayya. Al-bakhilu, bermula orang bakhil itu, man, orang, zukirtu indahu, disebut namaku di sisinya, walam yusalli alayya, dan tidak bersolawat atasku. Nah, berangkat dari salah satu hadis ini, para ulama menyimpulkan sunat bersolawat kepada Nabi ketika nama Rasulullah itu disambat. Contoh umpama khatib, marilah kita sama-sama mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dengan Nabi. Maka saat kita mendengar itu, kita harus disunatkan bersolawat, lalu mengucap Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini kan dengar kada bersolawat, bakhil. Deh, bakhil. Nah malah sambungannya wa yustahabbu rab'u sauti biha. Disunatkan menyaringkan suara biha dengan solawat itu. Jadi ketika khatib menyambat ngaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahutik Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, atau Allahumma sholli wa sallim alaih, nyaringi itu sunat. Ay maka khatib khutbah aja yustasna, dikecualikan. Bila kita kada menyahut turulah itu bakhil dah. Bila bakhil la yadkhulul jannah, kada masuk surga. Itu salah satu orang yang bakhil. Itu aja bersolawat aja kulir lawan Rasulullah kan bakhil. Wa in iqtada kalamur raudhati wa asliha ibahatahu. Wa in, sekalipun iqtada, memutuskan, kalamur raudhati, oleh kalam raudhah, wa asliha, dan asalnya raudhah, ibahatahu, akan bolehnya bersolawat. Kalau dalam kitab raudhah dan asalnya itu memang sedari awal memang boleh, bukan dikecualikan lagi, memang boleh. Orang rahatan khatib di atas mimbar, seseorang mendengar ngaran Nabi bersolawat, malah dianjurkan bersolawat, kemudian nyaringi solawatnya itu. Wasarrahal qadhi Abu Tayyibi bikarohati. Ada panglang lain yang memadahkan makruh. Siapa? Yaitu sarrahal qadhi, menjelaskan oleh qadhi Abu Tayyib bikarohati, dengan makruhnya bersolawat saat khatib mengkhutbah. Berarti hilaf ya kada? Beda pendapat kalau ini. Mana aja mu'tamadnya mu'tamadnya Imam Nawawi raudhah itu Imam Nawawi.
Imam Nawawi jelas wa taqaddama annal mu'tamada ma iktadahu kalamur rawdati wa asliha. Dan telah terdahulu bahwa yang mu'tamad itu hukum iktadahu yang memutuskan akan dia kalamur rawdati wa asliha oleh kalam keterangan kitab Raudhah dan keterangan asalnya Raudhah, yaitu hukumnya boleh keluar. Minha inzaru a'ma ayyaqa'a fi bi'rin. Minha di antaranya boleh bapandir saat khatib mengkhutbah. Inzaru a'ma menagur orang buta ayyaqa'a fi bi'rin yang hendak gugur ia si orang buta tadi fi bi'rin ke dalam sumur. Apa yo kira-kira nih masjid ini terbuka, masjid ini terbuka, kamu duduk di pinggir, di kada jauh pada pinggir itu ada sumurnya kada bakandang, maka lumayan luas sumurnya, lumayan dalam, ada orang si buta datang, maka hati perhatian mohon bahan ini nih, hati perhatian mohon bah membuur orang buta nih. Nah ikam dagur boleh tuha anda paman cil turun pian jangan jalan situ parkirnya pian teh cabur ke sumur, boleh lah, boleh. Wa man dabba ilaihi ikrabun masalan. Waman dan orang dabba yang asal mana dabba itu meletak, merayap ilaihi kepadanya ikrabun kala masalan umpamanya. Kala itu contoh aja. Nah orang nana kala hendak mau ditanginya tuh tagur, walau hati perhatian khutbah kita bepandir boleh. Itu contoh aja kala. Kita kan tapi ada kala kalau di sini tuh ular kah? Ya kalau lah ular kah, binatang lapakah, sesuatu itu bisa menyakiti seseorang, maka tagur boleh aja bepandir walau hati perhatian berkhutbah. Titik. Habis masalah bapandir. Berikutnya wa man dakhalal masjida wal imamu yakhtubu shalla rak'ataini khafifataini summa yajlisu. Wa man dakhalal masjida, dan orang yang masuk ke dalam masjid, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam berkhutbah. Kayak apa? Pertanyaannya kan gitu. Orang apabila khatib khutbah semalam disuruh kalau wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an ayul khutbah, menurut para ahli tafsir itu khutbah. Apabila dibacakan khutbah fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, diam. Nah sekarang ini khatib khutbah masuk ke dalam masjid,
Apa inya mendengarkan duduk mendengarkan atau kayak apa? Nah ini ya banget nih. Nang berdokan bapak bundokan nang rajin belam-belambat nih ya kan darulah. Ya ada. Datang pas khatib khutbah. Datang pas khatib khutbah. Iya gitu. Oh gitu. Iyalah. Ya gitu lah. Rek, mau itu kalau rek. Nih ya. Kayak apa ya jar ini langsung berdiam kah mendengarkan dan diam atau nang kayak apakah? Jawabannya shalla rak'ataini khafifataini summa yajlisu. Itu jawabannya. Shalla maka sembahyanglah ia rak'ataini 2 rakaat khafifataini yang cepat. 2 rakaat yang cepat. Sembahyang hak riay cuma lajui nang pada biasa laju punya subhana rabbil azim subhanallah subhana rabbil a'la Allah punya lajui wah aku rajin laju ni dasar ke-7 laju dah anak lakas tuntung jo ya kalau jom iya sudah punya lajui sudah tuntung assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah summa yajlisu duduk lagi duduk kenapa iswa wal insan memperhatikan dan mendengari khutbah habis wa ta'birul musannifi bidakhala yubham annal hadira la yunshi'u sholata rak'ataini sawa'un shalla sunnatal jum'ati aula itu bukan wala aula itu aula ada alifnya lah ada beg ada deh kamu ada nggak ada alif lah kamu alif lah aula bukan wala aula ada dia salah kamu ada alif lah tunggu ada nih sholat sunnata jum'ati aula adalah penikam pakai wala aja kah atau aula aula penikam jum sama aja mad berarti pun betul tunggu ada anunya ada alifnya wa ta'birul musannifi bidakhala dan mengibarat oleh musannif dengan kalimat dakhala apa artinya masuk ada kalimatnya musannif membawa ibarat membawa kalimatnya dakhala masuk nah dari kata-kata dakhala itu yubhamu dapat dipahami annal hadira bahwa orang yang sudah hadir la yunshi'u sholata rak'ataini tidak boleh melaksanakan la yunshi'u tidak boleh melaksanakan sholata rak'ataini akan sembahyang 2 rakaat. Udah boleh lagi. Kalau orang sudah hadir, khatib sudah mengkhutbah, kada boleh lagi sembahyang 2 rakaat. Aku jarang hendak sembahyang qabliyah Jumat. Tadi kemana? Ya kalau tadi kemana? Ya kada.
tadi tarannya aku jar, jadi anak sembahyang aja dulu jar, kada boleh. La yunshi'u annal hadira, bahwa orang yang sudah hadir, la yunshi'u tidak boleh melaksanakan sholat rak'ataini, 2 sembahyang 2 rakaat, tidak boleh lagi. Ini kan nang tadi orang nang masuk, berarti orang nang hadir kada boleh. Itu pahamannya. Sawaun sholat sunnatal jum'ati aula, sawaun sama adalah sholat sembahyang iya sunnatal jum'ati akan sunat Jumat aula atau bukan. Kalau aku juru untuk sunat qabliyah Jumat tadi kadang gawe, tadi kenapa mati kadang gawe sampai khatib sudah mau khutbah, ya kada, maka tadi ada hadir, ada boleh deh. Kali aku sudah tadi qabliyah Jumat, Allah sudah ay sembahyang apa lagi, berarti ada sembahyang yang lain deh. Hati-hati kalau umpama, ini umpama orang sudah hadir, diberi oleh amalan oleh guru kah siapakah amalan, amalkan sembahyang 2 rakaat rahatan hatib mengkhutbah, bila diamalkan ini sukih pama ya kada are. Lalu ikam hatib mengkhutbah padahal sudah hadir qabliyah Jumat sudah, begitu hatib mengkhutbah bayang ke 2 rakaat, haram, kada boleh. La yunshi'u sholata rak'ataini, tidak boleh mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Sawaun sholat, sama ada ia sudah sembahyang sunnah, sama ada sembahyang ia sunnatul Jumat, baik nang digawenya ini sunat Jumat, berarti aneh. Tadi napa diulah? Aula atau bukan sembahyang sunat Jumat, berarti sembahyang nang lain. Qabliyah Jumat sudah, khatib naik ke atas mimbar, begitu khatib mau khutbah sembahyang pulangnya 2 rakaat, sembahyang napa? Wallahu a'lam, nang jelas haram, tidak boleh deh. Makanya kauluh di dalam annal hadira la yunshi'u sholata rak'ataini sawaun kana fardhon aw naflan, sama adalah 2 rakaat itu fardu atau sunat. Aku jar mengqadha subuh, ya ada 2 rakaat aku enggak ada subuh jar, kada nang kajian kada, haram tetap. Nah, makanya wa ta'biruhu birrak'ataini jara 'alal ghalib, fatahrumus sholatu mutlaqan hina izin, maka haram sembahyang secara mutlak ketika itu, mau 2 rakaat mau lebih, itu ibarat aja 2 rakaat itu karena kebiasaan 2 rakaat lebih begini ya. Aduh jar aku udah haram dulu 2 rakaat jar, aku 4 luput banget. Paham lah, pahaman. Rek, dikam banyak mau ikam terjadi dulu, ya mau ada diperhatian. Maka tadi sudah qabliyah Jumat, kenapa pulang nih orang mau khutbah sembahyang? Haram mutlak. Tapi ini mengqadha kah, fardu kah, nang apakah, sunat nang apakah? Tahrumus sholatu mutlaqan hina izin, haram sembahyang secara mutlak ketika khatib naik ke atas mimbar. Itu bang sembahyang aja, ini hanya masuk gitu ya lah. Tadi udah kalah kada, itu hanya masuk. Pundukan ya berbegong pundukan lu jar, itu pundukan yang terlambat, kalimatnya dah kalah. Ini sudah hampir nang kada boleh. Habis. Dalam tadilah makruh haram mutlak leh, walaupun di luar dibahas. Wala yazharu min hadzal mafhumi,
kada zahir dari ini pahaman anna fi'lahum haramun au makruhun, bahwa mengerjakan 2 rakaat itu haramkah atau makruhkah? Kada zahir bang leh, tapi di dalam tadi jawab kadalah haram secara mutlak, tapi masih ada hilafiyahnya. Lakin tetapi An-Nawawi bi Syarhil Muhazzabi, Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhazzab sarraha bil hurmati, menjelaskan dengan hukum haram. Jelas ya? Jelas. Namun wa naqalal ijma'a 'alaiha anil Mawardi, bahkan wa naqalal oke lah naqala wa nuqilal ijma'u, dan dinakal ijma' ulama 'alaiha atas itu haramnya anil Mawardi, dari Imam Mawardi. Maka dari Imam Mawardi diambil ulama itu sepakat inang 2 rakaat tadi haram, berarti pas saja ada di dalam fatahrumus salatu mutlakan hina izin, haram mutlak bisa. Habis kita baca di dalam faidatun ay hazihi faidatun, ini satu faedah. An Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nafa'anallahu bihi, dari Imam Sayyid Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, pengarang kitab Tabaqatul Kubra dan yang lain-lainnya. Nafa'anallahu bihi, semoga memberi manfaat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan berkat Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Anna man wazaba ala qiraati hazainil baitaini fi kulli yaumi jum'atin tawaffahu Allahu 'alal islami min ghairi syakkin. Annaman, bahwa orang wazaba yang mengamalkan terus menerus ala qiraati atas membaca hazainil baitaini, ini 2 bait syair, fi kulli yaumi jum'atin, pada tiap hari Jumat, tawaffahullahu, maka mematikan, mewafatkan akan dia oleh Allah Ta'ala alal Islam, atas agama Islam, dalam kurung husnul khotimah, min ghairi syakkin, tanpa ragu-ragu atau tanpa diragukan. Jadi bila orang mengamalkan ini terus menerus membaca 2 bait syair ini imbah sembah hari Jumat, biasanya dibaca imbah sembahyang Jumat, orang ini mati dalam keadaan Islam. Mana bait syairnya? Wahuma, bermula kedua itu ialah ilahi lastu lil firdausi ahlan wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Paling ya lo re, yang ngerajin dulu ya. Artinya rancak ya udah di TV ini ilahi las tolil firdausi ahlan wala akawa ala naril jahimi
Berapa kali bacanya wa nukila an ba'dihim, dinaqal dari sebahagian mereka, annaha bahwa iya bait 2 bait syair itu tuqra'u dibaca khamsu marratin ba'dal jum'ati, 5 kali sesudah sembahyang Jumat. Kemudian paslun wa salatul aidaini ila akhirih, wallahu a'lam bishawab.